Sukamta menyatakan pemerintah sejak awal kan berjanji untuk menjamin perlindungan data pribadi masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kemudian apabila terbukti ada pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, pemerintah harus legowo dan menindaklanjuti temuan tersebut, diperbaiki dengan memperkuat aplikasi itu agar tidak terjadi kebocoran data lagi. Sukamta benar, ini publik pasti belum lupa pada bulan Agustus tahun 2021 lalu, ya hanya beberapa bulan, setengah tahun lalu lah ya, setengah tahun lebih lah, itu lebih dari 1 juta data e-hack atau kartu kewaspadaan kesehatan tadi itu itu bocor ya. Nah, kartu ini kan digunakan untuk pelacakan testing orang-orang yang masuk ke Indonesia. Dan e-hack ini juga dikelola oleh Departemen Kesehatan. Jadi siapa yang menjamin bahwa peristiwa kebocoran yang terjadi pada e-hack itu tidak terulang lagi pada Peduli Lindung? Pada Peduli Lindung ini jauh lebih serius loh. Sebab kalau Anda atau saya gitu ya, dengan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi itu aktivitas penggunanya itu bisa dipantau. Jadi kemana aja Anda itu bepergian itu naik transportasi apa saja itu dan masuk kemana saja semua terpantau. Jadi kayak sebenarnya GPS yang dipantau pada tubuh kita gitu. Jadi mereka yang memantau di kontrolnya itu bisa tahu apa yang Anda lakukan. Anda pergi naik apa, kemudian Anda masuk kemana, itu bisa dikontrol. Dan ini kan berpotensi disalahgunakan oleh penguasa. Katakanlah misalnya begini, ada aparat intelijen yang sedang menarget seseorang, gitu. Katakanlah ini kelompok oposisi yang dianggap oposisi terhadap pemerintah atau mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang sedang merencanakan aksi unjuk rasa gitu. Dengan mereka mengaktifkan fitur Peduli Lindungi itu, gerakan mereka bisa dipantau kemana saja mereka pergi. Gitu. Soal-soal beginilah yang saya kira menjadi concern dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan kemudian diamplifikasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Soal lain saya kira mengapa muncul laporan semacam itu dan juga LSM mencurigai ini yang selalu kita sebutkan adalah level kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herz bin Arif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda saya yakin sudah mendownload dan memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Ada yang dengan kesadaran sendiri, tapi saya yakin banyak yang terpaksa mendownloadnya. Bagaimana tidak? Tanpa punya aplikasi Peduli Lindungi itu, Anda dipastikan tidak bisa leluasa bergerak ya. Mau belanja ke mall, masuk hotel, masuk ke gedung-gedung perkantoran, itu baik perkantoran itu pemerintah maupun swasta, tempat-tempat umum, bandara, naik transportasi umum mulai dari kereta api, KRL ya untuk mereka yang tinggal di kawasan Jabodetabek, MRT, apalagi pesawat. Dipastikan Anda tidak akan diperkenankan masuk kalau Anda tidak punya aplikasi Peduli Lindungi. Sejak pemberlakuan wajib vaksin, fitur Peduli Lindungi ini adalah aplikasi yang wajib Anda miliki bila Anda ingin leluasa bepergian. Apalagi menjelang mudik seperti saat ini. Memiliki aplikasi Peduli Lindungi sudah menjadi kewajiban. Dengan aplikasi Peduli Lindungi itulah diketahui status seseorang, apakah sudah vaksin lengkap atau belum, atau apakah seseorang itu sedang terjangkit virus corona atau dalam kondisi sehat, bebas dari virus. Dan khusus untuk Anda yang mau terbang misalnya menggunakan pesawat, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan tes PCR atau swab antigen gitu, dan itu ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi tadi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, pada tanggal ini surveinya dilakukan pada tanggal 16 sampai 25 Maret 2022. Jadi ini baru saja ya, ini paling aktual ini saya kira. Dari total 254.817 responden, wah ini respondennya besar sekali ya, itu 78,7 responden sudah memiliki aplikasi tersebut. Nah, 19,4% belum memiliki dan hanya 1,9% tidak tahu soal itu. Artinya mayoritas rakyat Indonesia sudah memiliki aplikasi itu
seiring tingginya kepemilikan smartphone dan penetrasi internet yang sudah masuk ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Masalahnya penggunaan aplikasi buatan pemerintah itu, ini kan dibuat oleh Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Kominfo ya. Saat ini tengah disorot oleh pemerintah Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengkhawatirkan pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi ini melanggar hak asasi manusia. Tudingan itu termuat dalam laporan praktik hak asasi manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi tapi sebenarnya bukan hanya soal aplikasi Peduli Lindungi, tapi banyak soal yang disoroti oleh pemerintah Amerika dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Yang sangat yang heboh kemarin kan soal penembakan di kilometer 50 terhadap 6 orang Laskar FPI, kemudian juga di kasus di Papua dan banyak kasus-kasus asasi lainnya yang disoroti oleh Amerika Serikat. Laporan itu menyebutkan organisasi masyarakat sipil mengkhawatirkan tentang privasi data penduduk. Jadi LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data itu disimpan dan digunakan oleh pemerintah, kata laporan itu. Tudingan ini membuat banyak kalangan di Indonesia itu langsung nyap-nyapan. Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, anggota DPR pendukung pemerintah, dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu justru untuk melindungi kesehatan masyarakat. Mahfud bahkan mengklaim bahwa dalam penanganan COVID Indonesia itu lebih baik dibandingkan dengan Amerika Serikat. Mengenai sorotan yang dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bahwa Indonesia mendapat laporan dugaan pelanggaran HAM dalam menangani COVID melalui program Peduli Lindungi, nah itu tidak apa-apa, itu laporan kan biasa saja. Ada LSM yang tidak jelas LSM-nya apa, itu tiba-tiba membuat laporan, itu tidak masalah, itu bagian dari informasi. Tetapi ada dua hal. Pertama, pemerintah Indonesia membuat aplikasi Peduli Lindungi itu adalah justru untuk menangani COVID dengan sebaik-baiknya. Mungkin lalu dianggap melanggar HAM karena misalnya orang yang terpantau COVID melalui Peduli Lindungi lalu diketahui bahwa dia lalu dilarang menuju suatu tempat, dilarang berdekatan dengan orang lain dan sebagainya, lalu dianggap pelanggaran HAM. Tapi harus diketahui bahwa Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia ya di dalam penanganan COVID. Itu satu. Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika di dalam menangani COVID ini. Misalnya kalau kita lihat dari Institut Louis Australia, itu Amerika Serikat justru berada di barisan paling bawah bersama Iran, Kolombia, ya, Meksiko, Brasil, itu yang paling jelek gitu. Indonesia jauh di atas itu gitu. Di Asia nomor 1 Indonesia gitu. Pak Erlangga, Menteri Perekonomian, pernah menyampaikan presentasi di dunia Indonesia dalam aspek tertentu penanganan COVID itu ranking 4 gitu. Jadi udah bagus lah Peduli Lindungi itu, bahwa ada yang merasa terganggu karena kalau mau masuk mall harus di di scan, kemudian diketahui lalu dibatasi gerakannya, ya itu satu konsekuensi. Itu pertama. Yang kedua, soal pelanggaran HAM itu kan catatan Amerika berdasar laporan-laporan yang tidak disebut sumbernya. Saya punya catatan lain yang serupa, misalnya yang resmi dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders gitu ya, satu kelompok ahli di bawah Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB. Itu justru dalam kurun waktu 2018 sampai 2081 Indonesia juga mendapat laporan begitu yang tidak jelas gitu, dilaporkan oleh 19 LSM katanya melanggar HAM. Tetapi di kurun waktu yang sama
Amerika justru dilaporkan oleh 76 kasus gitu. Jadi soal itu kita saling lihat aja lah. Yang penting semuanya bekerja menurut garis masing-masing negara untuk menyelamatkan rakyatnya gitu. Juru bicara Departemen Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan tuduhan aplikasi tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak mendasar. Peduli Lindungi itu turut berkontribusi pada rendahnya penularan COVID-19 di Indonesia dibanding negara tetangga, bahkan negara maju. Ini kata Dr. Siti Nadia Tarmizi. Aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam menekan laju penularan saat kita mengalami gelombang Delta dan Omikron, kata Nadia. Kementerian Kesehatan itu mengklaim aplikasi Peduli Lindungi ini telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah atau vaksinasi belum lengkap itu memasuki ruang publik. Kemudian mencegah 538.659 orang yang berupaya, mereka ini yang terinfeksi COVID-19, status hitam melakukan perjalanan domestik atau mengakses ruang publik tertutup sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, dia minta masyarakat itu untuk secara sesama membaca laporan asli dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat itu. Menurutnya tidak ada loh laporan tersebut yang menuduh penggunaan aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM. Ini kami mohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran, kata dia. Saya pikir pemerintah tidak perlulah reaktif menghadapi laporan yang dipublish oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini. Apalagi kemudian membanding-bandingkan penanganan COVID kita lebih bagus dari Amerika Serikat. Begitu juga soal pelanggaran HAM dengan menyerang balik bahwa di Amerika juga banyak terjadi pelanggaran HAM. Ini saya kira nggak menyelesaikan persoalan ya. Mengapa sih sampai muncul kekhawatiran semacam itu? Ya, tentu saja ada dasarnya ya. Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, meminta semua pihak itu mestinya jernih lah dalam menyikapi publikasi dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini. Setidaknya, kata Sukamta, itu ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita dorong LSM yang melaporkan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk menjelaskan secara rinci apa yang menjadi temuannya. Jadi menurut Sukamta ini perlu diperjelas di bagian mana aplikasi Peduli Lindungi ini dianggap melanggar HAM. Kan tadi jelas bahwa lembaga swadaya masyarakat hanya menyebutkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu mengumpulkan informasi dan mempertanyakan bagaimana data tersebut disimpan dan digunakan oleh pemerintah. Kedua, terlepas dari benar tidaknya laporan tadi, menurut Sukamta, pemerintah memang harus menjamin bahwa data-data tersebut tidak akan pernah bocor. Ini kan pernah terjadi ya, bahwa data kesehatan itu bocor. Namanya data e-hack. E-hack ini alias kartu kewaspadaan kesehatan yang bocor. Apa sih e-hack ini? Electronic Health Alert Card. Jadi membuat alias kartu kewaspadaan kesehatan tadi. Sukamta menyatakan pemerintah sejak awal kan berjanji untuk menjamin perlindungan data pribadi masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kemudian apabila terbukti ada pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, pemerintah harus legowo dan menindaklanjuti temuan tersebut. Diperbaiki dengan memperkuat aplikasi itu agar tidak terjadi kebocoran data lagi. Sukamta benar, ini publik pasti belum lupa pada bulan Agustus tahun 2021 lalu, ya hanya beberapa bulan, setengah tahun lalu lah ya, setengah tahun lebih lah, itu lebih dari 1 juta data e-hack atau kartu kewaspadaan kesehatan tadi itu itu bocor ya. Nah, kartu ini kan digunakan untuk pelacakan testing orang-orang yang masuk ke Indonesia. Dan e-hack ini juga dikelola oleh Departemen Kesehatan. Jadi siapa yang menjamin bahwa peristiwa kebocoran yang terjadi pada e-hack itu tidak terulang lagi pada Peduli Lindung? Pada Peduli Lindung ini jauh lebih serius loh. Sebab kalau Anda atau saya gitu ya, dengan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi itu aktivitas penggunanya itu bisa dipantau. Jadi kemana aja Anda itu bepergian itu naik transportasi apa saja itu dan masuk kemana saja semua terpantau. Jadi kayak sebenarnya GPS yang dipantau pada tubuh kita gitu. Jadi mereka yang memantau di kontrolnya itu bisa tahu apa yang Anda lakukan. Anda pergi naik apa, kemudian Anda masuk kemana, itu bisa dikontrol. Dan ini kan berpotensi disalahgunakan oleh penguasa. Katakanlah misalnya begini, ada aparat intelijen yang sedang menarget seseorang
Itu katakanlah ini kelompok oposisi yang dianggap oposisi terhadap pemerintah atau mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang sedang merencanakan aksi unjuk rasa gitu. Dengan mereka mengaktifkan fitur peduli lindungi itu, gerakan mereka bisa dipantau kemana saja mereka pergi. Soal-soal beginilah yang saya kira menjadi concern dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan kemudian diamplifikasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Soal lain saya kira mengapa muncul laporan semacam itu dan juga LSM mencurigai ini, yang selalu kita sebutkan adalah level kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sangat rendah. Jadi alih-alih bersikap reaktif, menuding media, memelintir informasi atau bahkan menyerang balik pemerintah Amerika Serikat, menurut saya jauh lebih penting kalau pemerintah mengkomunikasikan dengan cara yang lebih baik. Dan yang paling penting adalah membangun kepercayaan dari masyarakat. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.